Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Dwi Putri, NIM 428 dari KH Psikologi H 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paraphilia disorders. Etiologi paraphilia. Yang pertama ada perspektif psikodinamika, lalu ada perspektif behavioral dan kognitif, lalu ada perspektif biologis. Perspektif psikodinamika. Teori ini memandang paraphilia sebagai yang pertama, tindakan defensif yaitu dengan melindungi ego agar tidak menghadapi rasa takut. Yang kedua, kecenderungan menekan ingatan atau memori. Yang ketiga, kecenderungan fiksasi, perkembangan emosi yang terhambat sehingga menetap di fase tertentu di tahap pregenital dalam perkembangan psikoseksual. Yang keempat, orang yang takut akan hubungan heteroseksual dan heterososial yang wajar. Behavioral dan kognitif. Pada pandangan behavioral, menganggap bahwa individu yang mengidap paraphilia disebabkan karena mereka sendiri dulunya merupakan korban pelecehan seksual atau dibesarkan dari keluarga yang tidak harmonis. Pengalaman masa lalu tersebut berpengaruh terhadap kemampuan sosial, penurunan harga diri, dan keterbatasan hubungan intim yang dimiliki. Contohnya pada beberapa kasus pedofilia. Setelah ditelusuri, ternyata si pelaku dulunya juga merupakan korban pedofilia. Sedangkan pada pandangan kognitif, beranggapan bahwa individu mengidap paraphilia memiliki kelainan pola pikir dalam memandang hal-hal berbau seksual. Misalnya pada kasus voyeur, si pelaku bisa jadi beranggapan bahwa seseorang perempuan sengaja tidak menutup tirainya pada saat mengganti baju dan mempersilahkan dirinya untuk mengintip padahal kenyataannya tidak begitu. Perspektif biologis. Pandangan biologis beranggapan bahwa androgen, hormon utama laki-laki, berperan dalam gangguan ini. Janin manusia pada awalnya terbentuk sebagai perempuan dan kelaki-lakiannya baru timbul akibat pengaruh hormonal, sehingga muncul hormon androgen dikaitkan sebagai penyebab kesalahan dalam perkembangan janin. Selain faktor hormonal, perbedaan dalam otak juga berpengaruh. Disfungsi pada lobus temporalis berkaitan dengan sedikit kasus sadisme dan eksibisionisme. Namun, kemungkinan besar faktor biologis hanya mengambil peran yang minimum dalam kasus-kasus paraphilia. Terdapat penyebab lain yang lebih kompleks seperti pengalaman masa lalu yang lebih berperan. Karakteristik eksibisionisme menurut DSM-4. Yang pertama, berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal atau orang yang tidak menduganya. Yang kedua, orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut. Dorongan atau fantasi tersebut menyebabkan ia mengalami distres sehingga dapat mengalami masalah interpersonal. Kriteria voyeurism menurut DSM-4, berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan tindakan mengintip orang lain yang sedang tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual tanpa diketahui yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi menyebabkan orang tersebut sangat menderita atau mengalami masalah interpersonal. Kriteria fetishisme menurut DSM-4. Yang pertama, berulang, intens, dan terjadi dalam kurang waktu setidaknya 6 bulan. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan penggunaan benda-benda mati. Yang kedua, menyebabkan distres dalam fungsi sosial atau pekerjaan.
Yang ketiga, benda-benda yang menimbulkan gairah seksual tidak terbatas pada bagian pakaian perempuan yang dikenakannya, sebagai lawan jenis atau alat-alat yang dirancang untuk menstimulasi alat kelamin secara fisik seperti vibrator. Kriteria masokisme seksual menurut DSM-4. Yang pertama, berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang lain untuk memperlakukan atau memukuli dirinya. Yang kedua, menyebabkan distres bagi orang yang bersangkutan atau mengalami masalah dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Kriteria sadisme seksual menurut DSM-4. Yang pertama, berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seksual ketika berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh dirinya untuk memperlakukan atau memukuli orang yang bersangkutan. Menyebabkan distres bagi orang yang bersangkutan dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Atau orang tersebut bertindak berdasarkan dorongan kepada orang lain yang tidak menghendakinya. Kriteria Frotteurisme menurut DSM-4. Yang pertama, berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan menyentuh atau menggosokkan bagian tubuhnya pada orang lain yang tidak menghendakinya. Yang kedua, orang yang bersangkutan tidak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan distres sehingga mengalami masalah interpersonal. Kriteria fetishisme transvestik menurut DSM-4. Yang pertama, berulang, intens, dan terjadi selama periode setidaknya 6 bulan pada laki-laki heteroseksual. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan memakai pakaian lawan jenis. Yang kedua, menyebabkan distres dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Yang ketiga, berhubungan dengan disforia gender dalam kadar tertentu. Dalam artian merasa tidak nyaman dengan identitas gendernya. Kriteria pedofilia menurut DSM-4. Yang pertama, berulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan melakukan kontak seksual dengan seorang anak prapubertas. Yang kedua, orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan mengalami distres atau masalah interpersonal. Yang ketiga, orang yang bersangkutan minimal berusia 16 tahun atau 5 tahun lebih tua dari anak yang menjadi korbannya. Faktor kausal, beberapa penyebab yang mungkin terlibat. Yang pertama, perspektif pembelajaran. Stimulasi tidak biasa yang menjadi stimulus terkondisi atas gairah seksual sebagai akibat dari pemasangannya dengan aktivitas seksual. Stimulus tidak biasa yang menjadi erotis dengan melibatkannya ke dalam fantasi masturbasi dan erotis. Yang kedua, perspektif psikodinamika. Kecemasan pengebirian yang tidak tertangani sejak kecil menyebabkan gairah seksual dialihkan ke objek atau aktivitas yang lebih aman. Yang ketiga, perspektif multifaktor. Pelecehan seksual atau fisik di masa kecil yang bisa merusak pola gairah seksual normal. Pendekatan penanganan. Yang pertama, pengobatan biomedis. Obat untuk membantu individu mengendalikan dorongan seksual yang menyimpang atau mengurangi dorongan seksual. Yang kedua, terapi kognitif perilaku. Mencakup pengkondisian aversif, yaitu memasangkan stimulus menyimpang dengan stimulus aversif yang tidak menyenangkan. Sensitisasi terselubung, memasangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan stimulus aversif dalam imajinasi.
dan metode non-aversif seperti pelatihan keterampilan sosial yang membantu individu mendapatkan lebih banyak perilaku yang adaptif. Saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.